Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara membangun kinerja tim untuk mencapai tujuan dan prinsip Good Performance Management System. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Aisyah Ummul Mukminin dan teman saya Umi Ditami, Fauzia Islam, Andi Mufaresa, dan Feby Sintia Gita Putri. Materi selanjutnya yaitu Good Performance Management System. Manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Adapun tujuan sistem manajemen kinerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan strategik. Tujuan strategik adalah tujuan yang berhubungan dengan pegawai dan tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan strategi, kita perlu mengetahui apa yang perlu kita capai, perilaku, karakteristik pegawai, pengembangan dan pengukuran, dan lain-lain. Kedua, tujuan administratif. Tujuan administratif adalah tujuan yang berhubungan dengan evaluasi kerja pegawai, yang nantinya akan berhubungan dengan bidang administratif, promosi, dan pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Ketiga, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan adalah tujuan yang mengembangkan baik itu kapasitas pegawai, kemampuan pegawai dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pegawai yang kemampuannya kurang dan menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. Nah, ada beberapa kendala yang biasa dihadapi dalam menerapkan good performance management system. Yang pertama yaitu perilaku dan karakteristik pegawai biasa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua yaitu hasil kerja pegawai yang biasanya kurang maksimal. Ketiga, pengembangan dan pengukuran kinerja pegawai harus selalu dievaluasi dan seleksi. Pegawai yang mampu bertahan dan berkembang akan tetap pada posisinya dan berhak untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Sedangkan pegawai yang tidak mampu bertahan pada posisinya, maka dengan sangat disayangkan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Keempat, mengetahui cara mengukur dan kendala yang dihadapi pegawai. Kita sebagai pimpinan tidak hanya menerima hasil kerja pegawai, tetapi kita harus turun langsung mensurvei apa kendala yang dihadapi pegawai sehingga kita bisa memberikan solusi terbaik untuk pegawai. Dengan memberikan solusi itu, tentu saja kinerja pegawai akan meningkat. Yang kelima yaitu selain dari kinerja pegawai, perusahaan juga perlu mengembangkan sistem dan mengawasi sistem, di mana sistem pengawasan merupakan sistem termasuk sistem yang penting. Kenapa? Dari pengawasan tersebut kita bisa melihat grafik perusahaan itu naik, mendatar, atau menurun, sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi agar kedepannya perusahaan bisa memiliki grafik yang terus meningkat. Yang terakhir yaitu penyesuaian prinsip kinerja kerja karyawan dengan perusahaan. Prinsip perusahaan itu kadang bertolak belakang. Oleh sebab itu kita harus selalu melakukan evaluasi diri, evaluasi pegawai agar dua prinsip antara prinsip pegawai dan prinsip perusahaan berjalan dengan selaras. Selanjutnya yaitu Good Performance Management System merupakan cara yang baik dan tepat untuk mewujudkan suatu tujuan, khususnya tujuan perusahaan. Ada satu cara yang dapat menyatukan seluruh aspek untuk bersinergi mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, yaitu keterampilan dan kemampuan dalam berkomunikasi untuk menciptakan suasana berorganisasi yang tepat dan dapat memotivasi karyawan memberikan kinerja terbaiknya. Selain komunikasi dan motivasi, dalam kehidupan berorganisasi sebuah perusahaan juga membutuhkan kerjasama tim yang solid untuk bisa melengkapi proses pencapaian tujuan perusahaan. Pekerjaan organisasi tidak akan terlaksana jika para anggota organisasi atau perusahaan tidak bekerja sama secara selaras. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Faresa. Baik, saya akan menunjukkan materi yaitu performance management dianggap sebagai sebuah
proses sistematis, di mana organisasi melibatkan karyawannya dalam mencapai misi dan tujuan perusahaan. Adapun tujuan dalam membangun good performance management system yaitu 1. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya secara efisien, serta dapat mendorong mereka untuk melakukan tugas yang benar dengan cara yang benar. 2. Meningkatkan kinerja karyawan dan mendorong pemberdayaan karyawan, motivasi dan penerapan mekanisme penghargaan secara efektif. 3. Meningkatkan sistem komunikasi dua arah antara supervisor atau manajer perusahaan dan karyawan untuk dapat memperjelas ekspektasi perusahaan tentang peran dalam akuntabilitas karyawan dalam melakukan pekerjaan, mengkomunikasikan tujuan fungsional organisasi serta memberikan umpan balik yang teratur serta transparan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pembinaan berkelanjutan. 4. Mengidentifikasi hambatan untuk kinerja yang lebih efektif dan menyelesaikan hambatan tersebut melalui pemantauan, pembinaan, dan pengembangan. 5. Menciptakan dasar untuk beberapa keputusan administratif mengenai perencanaan strategis, perencanaan suksesi, promosi, kompensasi, serta pengupahan berdasarkan kinerja. 6. Meningkatkan pengembangan diri pribadi karyawan dan kemajuan dalam karir karyawan dengan membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Cynthia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh saudara Cak. Selanjutnya yaitu prinsip good performance management system. Suatu perusahaan ibaratnya merupakan teamwork yang besar. Bila teamwork tersebut sehat, maka kerjasama untuk meraih target yang ditetapkan bisa berjalan secara optimal. Sebaliknya, bila teamwork belum kompak, hasil target akan terasa berat untuk direalisasikan. Salah satunya kunci sukses sebuah perusahaan terletak pada kualitas performance manajemennya. Sebab performance management pada hakikatnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk melakukan identifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan merancang perbaikan sekaligus memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki performa terbaik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh saudara Pusesa. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudari Febi Cynthia Gita Putri. Ada 4 hal yang penting yang harus disiapkan untuk mengaplikasikan performance management, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini harus ditetapkan dengan jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan, yakni mencakup target kualitas maupun kuantitas dari output yang dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan harus memenuhi kaidah SMART. Yang kedua, tahap pengelolaan kinerja. Artinya, rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya harus dapat terrealisasi dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tahap penilaian. Tahapan ini diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap karyawan
untuk mengetahui apakah target telah tercapai atau belum. Yang keempat yaitu penghargaan. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan penghargaan atau reward and punishment berdasarkan kinerja yang telah dicapai. Sekian dari materi saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 11, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.